Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polres Kota Banyumas, Jawa Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam tragedi 8 penambang yang terjebak di dalam lubang tambang. Keempat tersangka ini adalah pemilik lahan dan pengelola tambang emas di Desa Pancurendang, Banyumas. Penetapan keempat tersangka setelah didapat cukup bukti pelanggaran serta memeriksa 23 saksi. Keempatnya dinyatakan paling bertanggung jawab atas peristiwa 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam galian tambang. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, yakni tanah hasil galian, alat penyedot air, serta sejumlah alat yang digunakan untuk menambang emas. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman selama 5 tahun. Keluarga 8 penambang yang terjebak di dalam tambang di Banyumas, Jawa Tengah berharap masih hidup. Keluarga korban terus berdatangan ke lokasi tambang ingin melihat langsung proses evakuasi penyelamatan 8 penambang ini. Mereka pun turut membantu tim SAR melakukan penyedotan air di dalam lubang tambang. Setelah berhasil mengurangi debit air di dalam lubang tambang, tim SAR mencoba menurunkan personil untuk memastikan kondisi di bawah tanah. Selain itu, penyelam dari anggota Lanal Cilacap juga disiagakan untuk mencoba penyelaman ke dalam lubang tambang. Pemirsa, hari keempat upaya penyelamatan 8 pekerja tambang emas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih belum membuahkan hasil. Tim SAR pun terus berjibaku melakukan upaya penutupan sumber air di sumur galian, lokasi 8 pekerja tambang yang masih terjebak di dalamnya. Penyedotan air menjadi syarat utama untuk bisa menemukan keberadaan 8 pekerja, dan tim SAR akan menurunkan alat berat untuk membendung alur air dari sungai terdekat dengan lokasi tambang. Sumur Dondong, terdekat dengan Sumur Bogor, juga menjadi site utama upaya pengurasan. Tim SAR menurunkan total 13 pompa berukuran besar. Untuk kondisi korban sampai sekarang belum bisa tersentuh karena memang kesulitannya karena di kedalaman 40 hingga 60 meter. Jadi kemarin juga kita bisa mengakses di Sumur Dondong itu walau kedalaman 20 sama horizontal sepanjang 10 meter. Ya kami bertujuan kemarin untuk observasi juga ya karena harus memindahkan pompa. Kami berharap dari Sumur Dondong itu bisa mengurangi debit air di Sumur Bogor. Pemirsa, lalu seperti apa proses evakuasi penambang emas hari ini? Kita akan bergabung dengan rekan Sonik Jatmiko yang akan mengabarkannya langsung dari lokasi tambang. Selamat siang, Sonik. Seperti apa kondisi di sana saat ini dan seperti apa proses evakuasi yang berlangsung saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, seperti terlihat di belakang saya ini, saat ini tim SAR gabungan, kemudian personil medis dan juga petugas keamanan dari kepolisian dan juga TNI masih berada di lokasi kejadian, dan ini hari keempat. Artinya upaya evakuasi, upaya pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Dan tentu saja fokus utama dari upaya search and rescue ini adalah bagaimana supaya genangan air ini bisa diatasi dulu agar bisa melihat ke-8 survivor, 8 pekerja tambang ini untuk kemudian dilakukan evakuasi. Dan beberapa rencana yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah dengan menambah hari keempat ini ada tambahan worksite atau titik untuk pengerjaan supaya penyedotan air ini bisa lebih berjalan efektif. Kemudian juga ada tambahan juga alat pompa besar yang sudah diturunkan ke lokasi ini sejak hari pertama proses evakuasi. Selanjutnya dari kajian dan observasi instansi terkait seperti misalnya PUPR yang sudah turun ke lokasi dan melakukan pengamatan, ada upaya juga, ada semacam rencana begitu untuk menurunkan alat berat. Karena di sekitar lokasi tambang ini juga ada sungai yang cukup besar gitu ya, dan ada kemungkinan, ada dugaan air yang mengintrusi atau masuk ke dalam
sumur Bogor menjadi tempat kejadian perkara itu juga bersumber dari sungai datar itu. Demikian, Yasmin. Sonik, lantas apa kendala terbesar dari proses evakuasi ini yang sudah berlangsung selama 4 hari, Sonik? Iya, tentu saja debit air yang masih terus masuk ke area sumur itu yang masih menjadi kendala utama proses evakuasi. Karena seperti pekerjaan yang artinya di sini disedot, di sini bertambah juga gitu. Itu yang seolah-olah tidak ada hentinya gitu. Jadi kemarin tim SAR gabungan dari Basarnas juga itu melakukan upaya penyedotan itu sudah sampai ke turun level sekitar 2 meter, 3 meter, kemudian bertambah lagi, naik lagi muka airnya. Itu yang masih menjadi concern dari tim SAR gabungan. Demikian, Yasmin. Ya, Sonik, mengingat ini proses evakuasi juga sudah berlangsung cukup lama, lantas sampai kapan atau hingga kapan ini proses evakuasi ini akan terus dilakukan? Iya, sama seperti kejadian bencana pada umumnya, tim SAR gabungan dari Basarnas dalam hal ini sudah membuat statement bahwa upaya pencarian akan terus dilakukan sampai ke hari ke-7. Ini hari ke-4 dan masih ada 3 hari lagi upaya yang akan dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan, dibantu TNI Polri, dan sejumlah relawan juga sudah berdatangan ke sini untuk melakukan fokus pekerjaan untuk melakukan evakuasi. Yasmin. Baik, terima kasih Sonik Jatmiko mengabarkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Tentu diharapkan bahwa proses evakuasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Sonik.